Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga sehat. Alhamdulillah. Semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu ada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan nama Bapak Tun Suhendar, Bapak sebagai pengajar pendidikan agama Islam di SDN 061. Anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengenai beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seperti kita ketahui bersama bahwa beriman kepada qada dan qadar itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslimin. Beriman pada qada dan qadar itu termasuk kepada rukun iman. Rukun iman yang kita sebutkan dulu sama-sama ya, yang hafal boleh menyebutkan. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, ketiga beriman kepada kitab, keempat beriman kepada Rasulullah, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada mengenai beriman kepada qada dan qadar. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang beriman kepada qada dan qadar, kita pelajari dulu pengertian dari beriman pada qada dan qadar itu. Menurut bahasa, bahwa beriman kepada qada dan qadar, qada itu artinya hukum, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan qadar menurut bahasa yaitu kepastian, peraturan, dan sedangkan menurut istilah, qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sesuai dengan kehendaknya atau sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar memiliki arti perwujudan dari qada, ketetapan yang sudah terjadi atau biasa disebut takdir. Ketentuan ini dapat diubah oleh makhluk sesuai dengan usahanya. Sehingga qada di sini adalah ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diubah. Diubah kembali, sudah ditetapkan pada zaman azali, yaitu pada saat manusia diciptakan, ruhnya di Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar bisa diubah. Seperti apa? Nanti kita bahas kembali pada slide. Nah, dalil yang menguatkan tentang qada dan qadar terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-17. Boleh silakan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dzal ladzi ya'simuhum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Adapun artinya yaitu siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat pada dirimu, mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Sehingga kehidupan kita di dunia ini tentunya selalu ada dalam ketentuan qada dan qadarnya. Mungkin kalian kalau sudah hafal, kalau sudah tahu surat Al-Ahzab ini boleh dihafal sebagai bekal kita untuk ilmu pengetahuan. Boleh kita amalkan. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Di sini ada contohnya ya, perbedaan contohnya nih, qada dan qadar. Seperti tadi dibahas bahwa qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan pada diri sendiri. Sehingga contohnya itu seperti adanya pergantian malam dan siang, lalu kematian setiap makhluk,
perputaran bumi pada porosnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini sebenarnya ini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah lagi. Ini sunatullah. Allah yang menggerakkan dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk tidak dapat lagi mengubah. Nah, sedangkan qadar di sini ini adalah takdir atau qadar ini adalah ketentuan Allah yang bisa kita ikhtiarkan, bisa kita usahakan. Seperti contohnya, kalau kita ingin juara kelas, maka harus rajin belajar. Lalu kalau kita ingin sukses, berusahalah dengan tekun. Pasti kita akan mendapatkan. Kalau kita ingin tercapai cita-cita, kita harus berdoa dan harus terus berani berjuang. Berjuang untuk melewati semua rintangan. Lalu kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka harus rajin menghafal dan rajin membaca Al-Quran. Kita lanjutkan lagi pada slide berikutnya. Ya. Lalu apa hubungannya antara qada dan qadar itu? Jadi qada itu diibaratkan sebagai rencana Allah dan rencana kita. Sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi atas pihak kita. Jadi seperti contohnya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki pada setiap manusia, telah menentukan rezekinya pada setiap orang. Jadi kewajiban manusia itu apa? Kewajibannya itu adalah untuk selalu berusaha, berikhtiar, mencari rezeki yang halal, sambil dibarengi dengan berdoa. Agar apa? Agar qada, ketentuan yang Allah tetapkan semasa jadi, rezeki yang sudah Allah jatahkan untuk kita, dia akan menjadi kenyataan, menghasilkan qadar, takdir yang baik. Kita berdoa pada Allah, ya semoga kita ditakdirkan jadi orang-orang yang berbahagia di dunia akhirat. Amin ya Allah. Selanjutnya, nah, karena tadi kita membahas tentang takdir, jadi perwujudan dari qada itu kita berusaha dan ikhtiar menjadikan qadar atau takdir. Tapi takdir itu ada dua. Takdir itu terbagi dua, ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah lagi oleh kita. Seperti apa? Seperti kematian dan kematian seseorang. Kematian itu Allah telah tetapkan sejak pada masa zaman ajali. Ruh kita ditiupkan pada rahim ibu kita. Allah telah menetapkan di sana waktu kematiannya, lalu jodohnya, dan juga akhir pada suku apa, ras apa. Itu kita tidak bisa mengubahnya kembali. Kita lahir sebagai laki-laki, ya kita terima. Kita lahir sebagai wanita, kita terima. Nah, berarti yang ingin merubah jadi diri kita, yang ingin merubah kita dilahirkan laki-laki menjadi perempuan, nah, ya, baliknya itu berarti tidak beriman kepada qada dan qadar. Lalu takdir yang mu'allaq itu ada takdir yang dapat dirubah atau dengan ikhtiar kita, usaha manusia. Seperti apa yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya ya, seperti bodoh, kita tidak memiliki atau kekurangan ilmu, kita bisa berikhtiar dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, sambil bertawakal pada Allah, sambil berdoa, kita pasti akan menjadi pandai. Begitu juga miskin dan kaya. Kita ingin kaya, tapi kita malas untuk berusaha, malas untuk berikhtiar, ya tidak akan pernah Allah menakdirkan kita menjadi orang yang kaya. Dan juga gagal dan sukses. Itu adalah pilihan. Silakan kalian memilih. Apakah ingin menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang sukses? Oke, sudah mengerti? Kita lanjut kembali ke slide berikutnya. Nah, di sini contohnya nih, ya. Sekarang kan lagi masa-masanya ya tentang olahraga yang profesional, ya. Semuanya pasti punya cita-cita menjadi pemain bola. Contohnya nih, ya, jika kita ingin menjadi pemain bola, contohnya nih, itu adalah qada, kehendak atau pilihan nih, rencana kita.
Lalu bagaimana agar kita dapat qadar atau dapat takdir yang baik? Ya harus berlatih dan berusaha, ya. Berlatih dan berusaha, terus berlatih, insya Allah kita akan menjadi pemain bola yang profesional, pemain bola yang ahli dan lihai, pada takdir yang baik. Seperti contohnya yang lain banyak, bukan hanya pemain sepak bola ya. Cita-cita kita kan banyak, ingin menjadi apapun, barang dengan berlatih, berikhtiar dan berdoa. Insya Allah pada kita, takdir kita akan Allah kabulkan menjadi takdir yang baik. Oke, sudah mengerti? Kita slide lagi. Ya. Jadi hikmahnya apa? Hikmah beriman pada qadar-qadar itu satu, menumbuhkan kesadaran, keyakinan bahwa keputusan ada di tangan Allah. Jadi walaupun kita tetap berusaha untuk mencapai takdir yang baik, tetap semuanya ada dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah berusaha, ada kita misalnya gagal, kita jangan kecewa. Mungkin itu sebagai apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan ya. Sejauh mana kita beriman pada Allah, sejauh mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu. Ada peribahasa yang mengatakan kegagalan itu adalah kesuksesan yang terdunia. Lalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu. Ya. Lalu meningkatkan kesabaran, mendorong manusia untuk selalu berikhtiar, untuk berusaha, tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian. Kalau kita dari 5 poin ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah kita akan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, ada dalam kesehatan Allah SWT, sehingga apa-apa yang kita lakukan akan mendapat ridho dari Allah SWT. Oke, sudah mengerti, kita slide lagi. Nah, di sini ya, mungkin ini tugas dari Bapak nanti untuk terakhir di sini. Silakan kalian jawab di sini. Sudah jelas? Nanti boleh ditulis, ditulis. Nanti jawabannya silakan kalian kumpulkan atau di-share di grup agamanya ya. Jadi sesuai instruksi dari guru agama. Nah, mungkin sekian dari Bapak penjelasan tentang beriman pada kebenaran. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerti. Semoga kalian semua Allah pilih menjadi orang-orang yang berilmu, bisa mengangkat harkat derajat kalian dunia. Dan untuk yang terakhir, Bapak anjurkan pada kalian selalu sabar pada Allah, seperti yang tadi Bapak bahas. Sabar, karena kita masih dalam masa pandemi. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita ke depannya untuk bisa bertatap muka. Ya. Tetap kita tanam kembali agar selalu sehat. 5M, 1, apa? Pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, pakai sabun, lalu apalagi mengurangi mobilitas kita. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas kekurangannya. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.